Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu di Senin pagi ini. Agak kredit ya kalau Senin pagi itu ya, banyak aktivitasnya, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kita mulai kuliahnya. Kali ini kita lanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang struktur logam. Seperti itu ya. Ini saya record nih kebetulan. Nah, kita mulai. Ini dulu kita bahas ini ya. Kita mulai slide dari awal ya, biar sambil mengingat-ingat materi yang sebelumnya kita pelajari. Oh iya, nanti kan saudara presentasi ya. Saya pilih salah satu dari saudara. Monggo kalau mau lanjutkan link Zoom ini, enggak apa-apa. Lebih jelas biasanya pakai Zoom dan bisa kita record. Kemudian kalau yang pakai Gmeet, kalau saudara siapnya pakai Gmeet juga boleh. Nih, ini ya materi sebelumnya ya. Terakhir kita kan sampai ini ya, struktur semikonduktor ya. Yang ini sampai ada semikonduktor ekstrinsik tipe N. Kemarin terakhir itu kita bahas. Nah, ini beberapa aplikasinya. Saudara juga sudah buat makalahnya ya. Jadi sudah banyak tahu tentang ini. Ini. Sifat-sifat logam yang sudah kita pelajari sebelumnya itu sangat bergantung pada struktur logamnya. Apapun bahannya, apapun materialnya, sifat itu biasanya dipengaruhi oleh struktur. Kali ini kita akan bahas struktur pada logam, kemudian model kemas geometrinya seperti apa. Oke. Seperti itu ya. Ini resumanya, jadi ini gambarannya struktur logam ya. Cuman kalau ini sebenarnya kurang tepat juga ya sebenarnya ya, tapi gambar kisi atomnya kurang lebih seperti ini. Saya cari yang logam saja kok belum ketemu, makanya ini ada struktur kristal NaCl. Ada istilahnya unit cell di sini. Unit cell itu misalkan kita punya 1 gram suatu bahan gitu ya, maka strukturnya, struktur yang paling kecil itu kita namakan dengan unit cell, struktur berulang yang teratur. Struktur 3 dimensinya itu kita sebut dengan unit cell. Kalau pada ini NaCl, ini bolanya berbeda ya. Tapi kalau pada logam, yang logamnya itu hanya satu jenis logam, bukan paduan logam ya, maka ininya sama semua. Misalkan merah ya merah, semua bola atomnya. Ini misalkan hijau, hijau semua. Kalau ada paduan logam, misalkan berarti kan ada beberapa jenis logam ya dalam satu bahan itu, maka mungkin bisa seperti ini. Atau tidak pas persis seperti ini, tapi kita lihat nanti susunannya seperti apa. Yang jelas atom yang lebih banyak itu membentuk struktur logam kurang lebih seperti itu. Bentar, ini kok sekali. Kita lihat penjelasannya. Struktur logam yaitu tatanan atom-atom yang terkemas bersama dalam suatu kristal logam ya. Lah, atom logam itu digambarkan berupa bola keras, pejal dan ukurannya sama. Jika senyawa logamnya terdiri dari atom yang sama ya. Misalkan ada sebatang besi murni ya. Jadi semuanya berupa bola keras dan ukurannya sama dari atom-atom besi. Ini yang kod kubus ini kita istilahkan dengan unit cell atau di Indonesia kan sel satuan, yaitu pengulangan unit atau satuan atau motif yang menunjukkan keseluruhan simetri dalam sistem kristal. Kalau ini kan kubus bentuknya ya, berarti motifnya atau polanya kubik. Tapi tidak mesti seperti ini, kadang rombohedral, kadang tetragonal, kadang monoklinik, seperti itu. Apa bedanya tergantung jadi dari panjang sisinya, kemudian sudut antar atomnya. Seperti itu. Jadi tidak mesti kubus ya, ini hanya menggambarkan unit sel itu seperti apa, gambarannya seperti ini. Tapi ini sekali lagi tidak mesti kubus, bisa juga heksagonal seperti itu. Ya, itu satu ini dan ini kan berulang terus ya.
Ini di sini ada kubus atau kubik, di sini juga ada kubik, ini ada kubik seperti itu. Nah, keseluruhannya kita namakan sistem kristal. Sistem kristal. Satu saja kita lihat itu namanya sel satuan. Pengulangan unit atau satuan atau motif yang menunjukkan keseluruhan simetri dalam sistem kristal. Itu ya. Di buku saudara lebih lengkap penjelasannya daripada di slide ini. Nah, kemudian bagaimana atom logam itu tertata? Ini misalkan ini logam jenis yang sama. Ini saudara kelihatan enggak? Ini di bawah ini ada bola kuning, kemudian atasnya ada bola ini saja, bola biru saja kita lihat ya. Ini misalkan susunannya kubus ya, bentuknya dibuat seperti ini. Ya, ini ada 3 bola, ke sana juga 3 bola gitu ya. Membentuk ini lapisan pertama. Kemudian lapisan keduanya persis di atasnya, makanya polanya AA. Seperti itu. Kalau persis di atasnya seperti ini misalkan lapisan pertama, lapisan bolanya persis di atasnya seperti ini. Nah, kalau paling tidak ada 4 bola atom ini jadilah simple cubic packing atau kemasan kubus sederhana. Atau boleh juga seperti ini. Misalkan ini bola atom seperti ini ya awalnya ya. Sama seperti ini. Setiap 4 bola ini kan di sini ada rongga ya. Ya, bisa nggak bayangkan ya. Di sini ada rongga. Rongga itu kita isi dengan 1 bola atom seperti ini. Jadi ini 1, 2, 3, 4 di belakang ini. Di antara itu ada rongganya diisi bola atom seperti ini. Kemudian lapisan yang ketiga gimana? Persis seperti lapisan pertama. Lapisan berikutnya seperti apa? Persis seperti 1 bola ini. Kalau strukturnya seperti ini, maka dia akan membentuk kemasan kubus pusat badan. Seperti itu. Nah, kalau seperti ini susunannya, ini kan masih ada ruang kosong ya. Ini ruang kosong. Di atas nanti juga ada. Kalau ini kan hanya 1 unit sel ya. Kalau nanti ada kubus-kubus yang lain dalam satu sistem kristal, ada banyak ruang-ruang kosongnya. Demikian juga ini ruang kosong, nanti di atas ini ada, di atas itu ada. Nah, karena masih banyak ruang kosongnya, maka susunan seperti ini dengan cara pertama seperti ini disebut bukan kemas rapat. Bukan kemas rapat. Ini contohnya senyawa CSCl, body center kubik, bukan body center ya, karena atomnya sama. Ini kubus sederhana sebenarnya, seperti itu ya, kubus sederhana. Ini bukan kemas rapat. Kemudian cara yang kedua, di buku saudara juga sudah ada ya. Ini bola atom ini kita anggap lapisan pertama. Kemudian ini ada tiap 1, 2, 3. Ini ada ruang kosongnya ini kan ya. Ini 1, 2, 3 ini juga ini ada ruang kosong. 1, 2, 3 bola, di sini ada ruang kosong. Atau seperti ini sudut pandangnya. 1, 2, 3, di sini ada ruang kosong. Nah, ruang kosong ini nanti untuk lapisan yang kedua boleh kita isi. Kita isi yang T dulu. Ini T ini tetrahedral. Jadi istilahnya lubang tetrahedral. Ini yang kosong ini, bagian kosong ini. Jadi nanti dia di sekitarnya menghubungkan 4 atom. 1, 2, 3, 4 di atasnya itu ya. Oke, ini istilahnya lubang tetrahedral. Lah, lubangnya ini yang open dot ya, open bola ini, yang open dot ini diisi bola atom berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini jadi lapisan yang kedua. Seperti itu kan ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, yang di sini, yang open dot ini, ya, kan sudah ketutup ya sama lapisan kedua ya ini ya. Ada 5 bola atom ya. Seperti itu. Itu masih menyisakan lubang tetrahedral lagi. Oh, tapi kalau ini lubangnya bukan tetrahedral, tapi jadinya oktahedral. Oktahedral itu berarti lubang ini nanti tetangganya ada okta 8 atom ya.
Seperti itu. Ini lubang, istilahnya lubang oktahedral. Ini akan diisi untuk lapisan ketiganya. Ini ya, jadi ini lapisan pertama ditata biasa saja seperti itu ya. Kemudian ini lapisan kedua, tiap lubangnya yang ini diisi bola atom. Seperti itu. Bagaimana dengan lapisan yang ketiga? Lapisan ketiganya ada dua kemungkinan. Yang pertama, ini tadi lapisan pertama, kemudian kan ada bola ruang kosong ini ya, tadi rongga tetrahedral tadi, diisi bola atom kan ya, diisi bola atom, ini lapisan B-nya, lapisan yang kedua atau B layer, kemudian lapisan yang ketiganya seperti apa? Persis seperti lapisan yang pertama. Makanya ini polanya, ini A layer, B layer, balik lagi A layer. Seperti itu ya. Lapisan A, lapisan B, lapisan A lagi. Ini lubang tetrahedralnya tadi diisi. Kemudian ini persis seperti lapisan yang pertama. Ini persis seperti lapisan yang kedua, yang isi rongga tetrahedral, dan seterusnya. Nah, susunan seperti ini, polanya A, B, A, B. Seperti itu. Kemasannya kita sebut spesifiknya hexagonal close packing. Kemas rapat heksagonal. Heksagonal seperti itu. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Ini kemungkinan yang kedua. Ini ya, lapisan pertama sama semuanya, lapisan kedua juga sama seperti tadi, lubang tetrahedralnya diisi. Setelah lubang tetrahedral diisi kan tadi masih meninggalkan rongga lagi ya, istilahnya rongga oktahedral ya. Nah, rongga oktahedralnya itu ditutup lagi dengan lapisan yang ketiga. Seperti itu. Jadi polanya beda dengan lapisan yang pertama atau kedua ya. Polanya itu kita sebut dengan pola C atau layer C. Sehingga berikutnya seperti apa yang keempat? Sama persis seperti lapisan A. Seperti itu ya. Jadi sekarang polanya jadi ini ada 3 lapis ya. A layer, B layer, C layer. Seperti itu. Dan polanya berbeda, makanya ini A, B, C. Polanya seperti itu. Nah, kalau kemasannya seperti ini, maka disebut, setelah C, balik lagi A, B lagi, kemudian C lagi. Balik lagi, A lagi, B lagi, C lagi. Seperti itu ya. Nah, susunan yang seperti ini disebut cubic close packing. Jadi kita sudah kenal beberapa jenis struktur ya. Paling tidak ada 2 garis besar. Ada kemas rapat, dan yang seperti ini tadi, hexagonal close packing sama cubic close packing itu kemas rapat atau closes packing. Rapat. Jadi ruang kosongnya sedikit. Nah, di bukan kemas rapat, tadi ada simple cubic, ada body center cubic. Ya. Yang kemas rapat, ini ada hexagonal close packing sama cubic close packing. Yang cubic close packing, kalau nggak salah di buku itu sama dengan face center cubic. Seperti itu. Gitu ya. Itu kemas rapat. Apa bedanya kemas rapat dengan bukan kemas rapat? Kalau kemas rapat ini, tadi ruang kosongnya kan ini sudah kita tutup. Hampir setiap ada ruang kosong ditutup ya dengan bola atom ya. Kalau seperti itu, ruang kosongnya sekarang tinggal sedikit gitu ya. Sementara yang tadi yang bukan kemas rapat, ruang kosongnya ada lebih banyak. Nah, ruang kosong yang sedikit di kemas rapat atau yang banyak di bukan kemas rapat tadi bisa diisi oleh atom lain yang mungkin ukurannya lebih kecil. Jadi kalau membuat paduan logam, misalkan ya, atau ada logam pengotor, dia akan masuk ke lubang-lubang kosong yang tersisa dari kemas rapat maupun bukan kemas rapat. Lubangnya itu akan ditutup dengan paduan logam. Misalkan itu paduan logam. Kalau logamnya sama, ya susunannya seperti ini. Hexagonal close packing, cubic close packing, body center cubic, simple cubic, seperti itu. Sama, Bu, dan ukurannya sama. Kalau ada paduan logam, itu bisa jadi paduannya itu kan ukurannya lebih kecil. Dia akan mengisi rongga-rongga itu. Rongga-rongga yang masih tersisa di kemas rapat maupun bukan kemas rapat.
Bisa diterima ya sampai sini ya. Seperti itu. Ya, ini ya. Masih ada, tadi saya bilang masih ada ruang kosongnya ya, masih ada celahnya ya. Cuman kalau kemas rapat celahnya itu lebih sedikit, kalau bukan kemas rapat celahnya atau rongganya itu lebih banyak. Seperti itu ya. Rongganya tadi kita sudah bahas ada 2 tipe, tetrahedral dan oktahedral. Apa itu bedanya? Ini tadi juga sudah kita lihat, ini 1, 2, 3 atom. Di sini ada ruang kosong yang nanti bisa diisi oleh atom di atasnya ini. Ini berarti kalau ini sudah terisi atom di atasnya, berarti atomnya ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Gitu kan ya? Nah, 4 seperti ini sehingga disebut tetrahedral whole. Yang oktahedral, tadi kan 1, 2, 3. Kemudian ada ruang kosong di yang lainnya ya. Ini ditutup dengan ini, berikutnya tutup lagi, sehingga sekitarnya itu ada 6 atom. Ya, tadi saya sebut 8 ya, maaf. Ada 6 atom seperti ini. Ini namanya octahedral holes. Itu ya. Ini perbandingannya oktahedral dan tetrahedral. Seperti itu. Ini kalau di SPU, ini jadi atom sebagian besar SPU kayak dulu kita lihat ternyata terdiri dari atom-atom logam ya. Ini kalau segini. Ini ke sini bentuknya persegi ya. Kalau persegi ini artinya BCC, body center kubik, bukan kemas rapat ya. Yang ini BEMG, ini HCP, hexagonal close packing. Yang ini CCP, kubik close packing. Seperti itu. Jadi kalau di SPU dari paling kiri golongan 1A bertambah ke kanan, maka susunannya lebih kompleks ya. Susunannya lebih rumit, lebih kompleks, lebih banyak. Ini susunannya, kadang ini others ada ya. Ada ini hexagonal close packing seperti itu. Nah, sebagian besar logam itu mengkristal, yang kita lihat ya ini ya. Ini, yang bola ini HCP dengan yang CCP. Lebih banyak yang mana? Yang HCP ya. Karena menurut salah satu referensi ini 70% logam itu mengkristal dengan pola HCP. 25%-nya kurang lebih ya, itu dengan CCP. Sisanya itu dengan BCC. BCC itu paling itu. Jadi makin ke kanan itu dari SPU itu makin susunannya membentuk kemas rapat. Logam kalau ruang kosongnya sedikit itu lebih senang dia, lebih stabil. Seperti itu ya. Kemudian, oh iya, ini. Bu, kita kok belajar struktur itu katanya ada kaitannya dengan sifat. Ya, dengan sifat yang mungkin bisa kita ukur. Titik didih, kemarin bisa dibengkokkan tanpa dia patah gitu kan ya. Ini tuh juga bergantung strukturnya seperti itu. Lah sifat apa yang bisa kita tentukan karena akibat apa yang bisa kita lihat dari struktur ini? Ya, saya punya cerita gini. Kalau saudara datang ke tempat penyepuhan emas seperti itu ya, yang ada di pinggir-pinggir jalan itu, biasanya logam yang mau dibeli atau itu kan ditimbang dulu gitu ya. Nah, itu sebenarnya ngukur salah satu sifat fisik logam yaitu densitas. Seperti itu. Beratnya berapa gitu kan ya. Nah, densitas itu dipengaruhi oleh struktur. Tadi kalau strukturnya kemas rapat, densitasnya tinggi karena ruang kosongnya sedikit. Kalau bukan kemas rapat, maka densitasnya kecil karena ruang kosongnya banyak. Seperti itu ya. Nah, bagaimana menghitungnya? Kita lihat ini. Ini masih teorinya unit cell dan perhitungan geometri. Ini di buku juga sudah ada, latihan soalnya ya.
Nanti makanya tadi suruh saudara baca dulu ya. Ini kristal dibentuk atas penataan ulang atom-atom dalam 3 dimensi. Ya, tadi kan ada bangun kubus, pojok-pojoknya itu kan terisi atom. Lah pojok-pojoknya ini ya, kayak gini, ini disebut kisi. Ini bisa berupa atom, bisa berupa ion. Di sekolah. Bisa berupa ion. Jadi tadi nggak mesti kubus ya. Ini bisa juga yang lain. Ya, ini tadi saya cerita ada monoklinik, ada tetrahedral dan lain sebagainya. Itu ya. Kemudian ini bentuk pola tertentu namanya basis atau motif. Pola pengulangan sel satuan selalu dapat ditentukan. Ini yang disebut motif, gitu ya. Nah, kumpulan dari beberapa motif itu tadi bentuk dan berulang itu tadi namanya bentuk unit sel. Unit sel, kalau itu unit selnya ada banyak, namanya struktur kristal. Ya, jadi berawal dari kisi, punya motif tertentu, ya, bentuk namanya unit sel. Seperti itu ya. Unit cell punya apa? Kalau ada banyak gitu, misalkan dalam 1 gram saja, pola pengulangannya itu unit cell. Kumpulan dari unit cell itu namanya struktur kristal. Seperti itu ya. Isi, basis atau motif, unit cell, kemudian kristal. Itu apa? Polanya dari yang terkecil ke sampai yang besar. Seperti itu. Kisi, motif, unit cell, baru struktur kristal atau sistem kristal. Iya, tadi kalau ini tadi saya bilang bentuknya ini berbeda-beda, bentuk unit cell itu berbeda-beda, gitu ya. Tadi kebetulan kubus, ini beda lagi. Ya, apa yang membedakan? Tadi sudah saya sebut panjang sisi A, B, C, gitu ya. Panjang sisinya berapa? Kalau kubus ya berarti A, B, C-nya itu sama panjangnya. A sama dengan B sama dengan C. Ya, kemudian juga ditentukan oleh sudutnya ini. Sudut alfa itu antara yang sini dan sini, beta ini dan itu ya, kemudian gamma. Ya, besaran sudut ini juga menentukan bentuk unit selnya. Seperti itu ya. Seperti itu. Nah, dari situ, tadi kan mulai kisi, bentuk motif tertentu, jadi unit sel, kemudian jadi sistem kristal ya. Ada 7 tipe unit sel yang ada. Unit sel tadi pola yang paling kecil ya. Tadi saya bilang simple kubik, bisa tetragonal, ortorombik, rombohedral, monoklin, triklin, heksagonal. Ini A, B, C. Lihat kalau dilihat A, B, C-nya berbeda, alfa, beta, gamma-nya juga berbeda. Seperti itu ya. Nah, kalau bentuk sistem kristal, nanti istilahnya ada 14 kisi kristal sistem. 14, ini kan 7 ya, 7 unit sel ini, kemudian membentuk 14 kisi Bravais, ya, struktur kristal Bravais, ada bentuk lagi jadi 4. Informasi itu, unit selnya seperti apa, kemudian bentuknya tadi seperti apa, HCP atau BCC atau CCP gitu ya, penting untuk tadi penghitungan ini densitas. Jadi informasi tentang sistem kristal atau unit sel tadi, maka kita bisa tentukan jumlah atom dalam 1 unit sel. Kemudian kan tadi dari situ bisa kita tentukan jari-jari dan massa atomnya. Kalau massa atom kan diketahui ya dari massa molarnya, jari-jarinya biasanya ya diketahui dari beberapa informasi. Kemudian dari situ karena rapatan atau densitas itu kan massa per volume kan ya. Massa atomnya itu diketahui, volumenya kalau jari-jarinya ini atau panjangnya A, B,
jari-jarinya diketahui, panjang A, B, C-nya bisa diketahui, gitu kan ya. Kalau A, B, C-nya diketahui, volumenya kan bisa diketahui. Misalkan kubus, volumenya berarti sisi kali sisi kali sisi gitu kan ya, menghitung volumenya. Seperti itu. Kalau masanya tahu, volumenya tahu, ketemulah densitasnya. Lah, logam ada yang densitasnya rendah, ada yang densitasnya tinggi. Seperti itu ya, nilainya ada yang besar, ada yang kecil. Seperti itu. Apa yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi struktur kristalnya ini atau sistem kristalnya ini. Ya, gitu ya. Ini yang sederhana, ada body center, ada side center. Ini tiap bidang ini, bidang yang berhadapan itu diisi dengan satu bola atom. Ini stage side center. Atau ini tiap bidangnya di tengahnya ada bola atom sendiri. Itu nanti jadinya phase center. Oke, sekarang kita lihat contoh perhitungannya ya. Ini ada di buku. Sebentar, saya stop share yang ini. Saya ganti dengan yang latihan soal di buku ya, biar lebih jelas. Sebentar. Saudara sudah punya bukunya kan ya? Dulu sudah saya kirim ya. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Sudah, Ibu. Ya, di latihan soalnya itu ada halaman terakhir kalau nggak salah. Halaman agak akhir di bab ini, bab 1. Ya. Ini ya, 7 sistem kristal dan 14 isi Bravais. Dalam ini buat ini Sudah kelihatan di layar? Sudah ya? Sudah ya, maksudnya tadi dari unit selnya atau sistem kristalnya kita bisa tentukan jumlah atomnya ada berapa. Ini ya, ini contohnya kubus sederhana dulu, ini yang gambar A ini. Ya, ini kubus sederhana kalau digambarkan bukan ini susunannya ball and stick seperti ini. Kalau close packing susunannya seperti ini. Gitu ya. Dari sini kita bisa tentukan jari-jarinya. Kan biasanya ini A-nya diketahui ya. Kalau kubus berarti kan ini A, sisi ini, kemudian sisi mana lagi? Sisi ini kan sama semua ya. Ini A, ini dari sini ke sini panjangnya A, dari sini ke sini panjangnya juga A, dari ini ke atas juga panjangnya A. Gitu kan ya? Dan nempel seperti ini. Jadi ini berhimpit dengan bola ini. Bola ini berhimpit dengan situ. Nah, dari sini bisa kita tentukan jari-jarinya. Ya, jari-jarinya. Jari-jarinya ini misalkan ini panjangnya ke sini A, maka setengahnya ini kita sebut dengan R. Kenapa R? Kalau ini panjang sisinya, maka separuhnya akan menjadi jari-jari dari bola atom ini. Ya, sama dengan R. Jadi 2R sama dengan A. Itu pada kubus sederhana. Seperti itu ya. Yang ini pada kubus pusat badan, BCC. BCC. Ini ya, kalau ini BCC tadi kan ada atom di sini, kemudian di tengahnya ada lubang gitu ya, diisi dengan atom. Gitu ya, atom yang sama. Ya, kalau kemudian lapisan ketiganya persis sama seperti lapisan pertama, gitu kan ya. Kalau ini berarti ini bola ini dengan bola ini kan tidak berhimpit ya. Ya, bola ini dengan ini tidak berhimpit. Seperti itu. Ya, yang bisa kita tentukan apa ya? Ini misalkan A-nya diketahui ya. Kan sama-sama kubus ya, kubik ya. Ini A,
Ini ke sini juga A. Kalau ini A, ini juga A, maka sisi miringnya ini bisa kita tentukan, ya. Bisa kita tentukan. Ini panjangnya B. Seperti itu ya. B. Kemudian ini berarti ini masuk ke diagonal ruang. Nah, diagonal ruang. Kalau ini nanti diketahui, kemudian tadi ini juga diketahui panjangnya A, bisa kita tentukan C. Nah, sekarang C itu kan diagonal ruang. Ini bola ini berhimpit dengan ini, berhimpit dengan bola ini. Sehingga kalau di simple kubik tadi, 2R sama dengan A, kalau pada BCC, 4R ya, ini ke sini R, ini ke sini juga R, ini ke sini sampai sini R, dari sini ke sini juga R. 4R sama dengan C, yaitu diagonal ruangnya. Seperti itu. Kalau ini pada FCC, gambarannya seperti ini. Ini A, ini juga A, ini juga A. Ini diagonal sisinya, ini B bisa kita tentukan ya, pakai rumus Pythagoras itu. A kuadrat plus di sini A kuadrat sama dengan B kuadrat. Akar B kuadrat sama dengan B. Nah, ini ya, ini R, ini juga 2R karena satu bola penuh ya, atau diameternya. Ini juga R. Kalau ini berarti 4R sama dengan B. Ya, 2R sama dengan A, 4R sama dengan C, ini 4R sama dengan B. Beda ya, nanti berpengaruh ke itu. Itu, kemudian apa lagi ini? Oh iya, dari sini kita bisa tentukan, dari struktur ini bisa kita tentukan jumlah atom tiap unit selnya. Ini ya, ini misalkan BCC ini. Ya, satu bola ini ternyata dibagi ke 8 ruang yang lainnya. Jadi kalau kita ambil satu unit sel ini, tiap pojoknya ini itu nilainya sama dengan 1/8 dari satu bola atom ini. Karena satu bola ini dibagi ke 8 unit sel yang ada. Gitu ya. Jadi di sini itu 1/8. Gitu. Kalau yang ini nanti jumlah atomnya beda lagi. Yang ini itu jatahnya 1/8 tiap pojoknya ditambah satu bola atom yang utuh. Gitu. Kemudian yang ini berarti tiap pojoknya tadi kontribusinya 1/8 ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali setengah. Jadi ini tiap satu bola atom itu isinya berapa? Setengah kali 6 itu sama dengan 3 ditambah 1/8 kali 8. 1 kan ya, 3 tambah 1 ini ada 4 atom. Yang ini tadi ada 2 atom. Yang ini ada 1 atom. Berapa tadi? 1/8 kali ada 8 sisi, ada 1 atom kalau BCC. Penjelasannya ini ya. Sel satuan dengan kata lain ini memberikan kontribusi 1/8 itu kalau kubus sederhana gitu ya. Kalau kubus pusat badan tadi 2 atom, kalau ini tadi 4 atom. Seperti itu. Kemudian ada istilah lagi bola koordinasi. Bola koordinasi itu berapa tetangga yang dia miliki. Misalkan ini ya, ini satu bola atom ini. Tetangganya yang tepat berinteraksi dengan dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ini berarti bola koordinasinya ada 8. Yang ini phase center kubik. Ya, satu bola ini berinteraksi dengan kalau nggak salah 12 bola atom tetangganya. Ini bilangan koordinasinya 12. Nah, dulu kalau waktu membahas mengapa ada logam yang lunak gitu ya, ada yang keras sekali gitu ya. Waktu nerangkan dapat ditempa tapi tidak mudah rusak. Kan susunan atomnya bergeser ya. Ya, makin rapat susunannya, makin mudah dibentuk gitu kan ya. Dulu itu. Nah, itu makin rapat itu tergantung bola koordinasi. Tergantung bilangan koordinasi. Berarti ini yang struktur ini FCC paling rapat ya. Kalau strukturnya itu berarti makin mudah ditempa. Seperti itu. Kemudian ini latihan soalnya.
Ini agak susah ini editannya nggak bagus ini tata layoutnya. Ini analisa struktur difraksi sinar X menunjukkan besi mengkristal dalam bangun FCC dengan panjang rusuk A 3,5 angstrom. Hitung jari-jari atom besi tersebut. Ya, FCC berarti phase center kubik. Phase center kubik yang seperti apa, Bu? Yang ini, ya. Ini besi misalkan mengkristal dengan seperti ini. Oke. Ini soalnya seperti itu. Kemudian kita lihat apa yang diketahui dari soal ini. Jenis atomnya yaitu besi. Berarti nomor atomnya 26, ya. 26. Seperti itu. Kemudian bangunnya FCC. Panjang rusuknya 3,5.